surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan. Bapa, malam ini kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu dari pagi sampai malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam ini kami akan belajar firman-Mu, Engkau campur tangan dari awal dan sampai akhir. Jamah Pak Tim dan semua yang ikut Zoom, Engkau jamah semua, apapun dari awal dan sampai akhir. Tuhan memberkati jamah firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadikan berkat untuk kami semua yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini, masih diajar oleh Pak Bagus Wambang. Biar pengajaran kita malam ini masih tema yang sama ya, penata layanan dalam gereja. Mungkin Pak Bagus Bambang bisa saya serahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selamat malam Pak, selamat malam Ibu. Saya lagi nyetel PowerPoint-nya ini. Oh ya. Agak kesulitan. Sudah kelihatan Bapak, Ibu? Masih loading. Masih proses, Pak. Ya. Kita teruskan malam ini adalah pendidikan dalam gereja. Itu kita bahas tentang pendidikan dalam gereja, kemudian latihan-latihan itu yang perlu untuk dipahami oleh jemaat gereja dan warga gereja senantiasa. Itu. Memang dasar pendidikan dalam gereja saya ambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan baca di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 terlebih dahulu. Demikianlah bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar pendidikan di dalam gereja, salah satunya ayat adalah Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ayat ini merupakan fondasi serta misi untuk pendidikan Kristen. Terutama ayat-ayat untuk kita mengabarkan Injil, dasarnya kenapa kita mengajarkan mereka untuk bertumbuh, itu adalah ayat Matius 28, 16 sampai dengan 20 ini. Ini merupakan ayat-ayat yang sangat menarik yang mengutus jemaat Tuhan, mengutus umat Tuhan untuk mengikuti amanat agung, untuk melakukan amanat agung. Dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa orang-orang merasa ragu-ragu. Di antaranya adalah ke-11 murid itu merasa ragu-ragu. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 ini merupakan ayat penetapan. Tidak perlu ragu-ragu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita diutus tidak sendirian. Kita menjadikan orang lain murid Yesus
merupakan proses. Kita yang bersaksi, tetapi Yesus yang memproses. Roh Kudus yang memproses kehidupan kita. Pertama, memang murid-murid Yesus mengalami keraguan-raguan. Mereka 11 murid itu mengalami keraguan-raguan. Mereka tidak merasakan bahwa Roh Kudus menyertai mereka. Mereka tidak merasakan bahwa segala kuasa itu ada di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan murid-muridnya. Tetapi pada bagian ayat yang ke-9, Yesus mengajarkan, 19 Yesus mengajarkan, pergilah. Berarti Yesus sudah memberikan modal. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus menginginkan bahwa kita mengajarkan apa yang telah kita dapatkan. Tanpa sembunyi-sembunyi, semua apa yang kita telah terima, kita ajarkan kepada mereka yang telah kita menangkan. Itu perintah daripada Tuhan. Kita mengajarkan semua kebenaran. Nah, kita mengajarkan semua kebenaran, apakah kita perlu langsung mengajarkan mereka? Tidak. Tetapi kita memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan kita mengajarkan karena kita belajar dari guru kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah alat untuk memperkenalkan orang kepada Yesus. Dan ketika memperkenalkan orang kepada Yesus, itu sekali terjadi dan tindakan pemuridan bisa dilakukan siapa saja. Karena kita sebagai alat, maka Yesus sebagai guru agung itu akan memuridkan orang itu. Roh Kudus itu sendiri akan berbicara kepada orang itu. Sebagai seorang guru atau pengajar, kita hanya mengajar. Tetapi perubahan di dalam kehidupan seseorang adalah perubahan dari Roh Kudus. Itulah sebabnya nanti pada akhir materi ini akan saya uraikan sedikit tentang pelatihan yang harus terjadi. Itu. Penerapan pendidikan dalam gereja. Maaf, slide-nya belum. Iya, nggak bisa, Pak Bambang. Atau dari saya? Keluar, Pak. Dari saya, Pak. Ini kok nggak bisa. Masuk, Pak. Maaf. Nggak ada, Pak. Masih loading. Belum. Atau Pak tutup aja dari saya, Pak. Saya tutup aja, Pak. Ya. Iya. Ini nutupnya ini. Close itu, Pak. Stop share ini ya. Ya, oke. Ya sudah, ini stop share, saya tutup. Dari saya ya, Pak. Nggih, monggo, Pak. Ya, silakan, Bang. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, ini sudah, Pak. Sudah ini. Terus, Pak, yang sebagai guru agung, terus lagi menerapkan pendidikan dalam gereja. Nah, ini yang menerapkan pendidikan dalam gereja. Saya lanjutkan, maaf. Jadi gereja perlu untuk menerapkan pendidikan. Pendidikan bukan saja di sekolah, tetapi di gereja juga perlu untuk menjadikan mereka dewasa di dalam Kristus. Siapa yang mempunyai tugas untuk pendidikan ini? Gembala sidang, penatua, bahkan yang sederhana adalah guru sekolah minggu. Untuk berbicara tentang pendidikan, itu mencakup 3 aspek.
Ya. To inform, to comfort, dan to transform. Dalam 3 nilai-nilai pendidikan ini memberikan satu keberhasilan apabila 3 poin atau 3 unsur ini, to inform, to comfort, maupun to transform, itu bisa dinikmati oleh murid, bisa dinikmati oleh peserta didik. Di antaranya memberikan informasi apa yang telah terjadi. Di dalam kehidupan Kristen memberikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam Alkitab. Mengutamakan kebenaran-kebenaran Alkitab ada di dalam kehidupan seorang pengajar. To comfort. Saat diajar, mereka merasakan nyaman. Mereka merasakan aman. Kemudian to transform. Adanya perubahan-perubahan. Tertransformasi kehidupan-kehidupan kekristenan di dalam kehidupan para peserta didik. Ini aspek-aspek pendidikan. Dan aspek pendidikan ini juga bisa dinikmati oleh Pak Sidang Jemaat atau para jemaat. Mereka boleh menikmati transformasi, mereka boleh menikmati rasa aman, mereka boleh menikmati peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, mukjizat-mukjizat yang terjadi itu. Dan ini merupakan bagian daripada gembala sidang atau majelis atau penatua atau guru sekolah minggu untuk memberikan 3 aspek ini ada di dalam sistem pendidikannya. Kenapa? Hal ini akan dapat mengubah kehidupan mereka. Hal ini akan dapat memberikan mereka bimbingan perubahan hidup karena melihat ketiganya itu menjadi satu. To inform, to comfort, maupun to transform. Menjadi satu. Bahkan setiap apa yang harus diajarkan itu memberikan didikan-didikan di dalam pendewasaan kerohanian. Mereka melihat dari mana pendewasaan kerohanian itu? Melihat dari kehidupan para pengajar, melihat kehidupan daripada gembala, melihat kehidupan daripada ketua komsel, majelis maupun petugas-petugas gereja yang lainnya. Sehingga mereka boleh merasakan berkat-berkat Allah di saat mereka mengajar. Mereka merasakan adanya satu perubahan waktu mereka melihat kita memberikan satu pelajaran kepada mereka. Nah, selanjutnya menerapkan pendidikan di dalam gereja. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, tadi mengandung to inform, to comfort, maupun to transformasi, adanya perubahan, ini harus ada di dalam kehidupan para pendidik gereja. Di antaranya gembala sidang, penatua, majelis, petugas-petugas pelayan gereja, sampai kepada sekolah minggu. Di dalam pendidikan di dalam gereja, atau pada pendidikan di dalam gereja, tidak membedakan satu dengan yang lain. Pendidikan di dalam gereja adalah pendidikan yang berlaku bagi semua orang yang dikatakan anggota gereja. Tidak ada pendeta, gembala sidang, maupun majelis, penatua, guru sekolah minggu yang membedakan, yang mengkucilkan. Tidak satu orang pun tidak bisa kerja buat Tuhan, tidak.
Tetapi pendidikan di dalam gereja, pembinaan warga di dalam gereja berlaku bagi semua. Bagi semua. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan pertumbuhan. Tujuannya untuk memberikan perubahan, pemulihan kepada jiwa-jiwa yang terluka. Sehingga gereja memasukkan semua orang, semua jemaat, semua warga gereja untuk menikmati pemulihan, untuk menikmati pertumbuhan, sehingga gereja boleh dipulihkan. Gereja boleh dimenangkan di dalam masalah jemaat. Kenapa? Karena gereja tidak membedakan. Karena gereja merangkul semua untuk menjadi warga gereja yang dibina. Kalau warga gereja yang dibina itu merasakan pembinaan tanpa membedakan, kemenangan ada dan terjadi di dalam gereja tersebut. Gereja itu akan mengalami pertumbuhan luar biasa. Kita akan melihat kisah para rasul. Gereja yang pertama itu. Semua bisa terjadi. Milikmu, milikku. Semua bisa merangkul jemaat. Akhirnya gereja bertumbuh. Dalam kisah para rasul, coba kita akan lihat di dalam kitab kisah para rasul. Kitab kisah para rasul, pasal yang ke-2, kita akan lihat ayat yang ke-41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya, bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada jemaat yang pertama, kita melihat tidak ada perbedaan. Saat Roh Kudus turun, menguasai mereka, ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada pemulihan di dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai kehidupan secara bersama-sama. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bertekun di dalam pembelajaran. Dan mereka bersekutu di dalam persekutuan. Dikatakan di dalam kisah para rasul ini bahwa mereka yang mempunyai, bahkan sampai mereka menjual hartanya untuk dibagi-bagikan mereka yang memerlukan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, itulah kehidupan jemaat yang mula-mula. Apakah gereja, persekutuan, kelompok sel masih mengumandangkan nilai-nilai kehidupan kebersamaan? Memang dari segi negatifnya ada beberapa orang yang memanfaatkan untuk menerima saja. Mereka hadir untuk menerima sesuatu hadiah dari gereja, untuk menerima sesuatu
dari persekutuan-persekutuan. Memang ada. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka tidak mau tahu kehidupan itu. Unsur-unsur negatif tidak diuraikan di dalam Kisah Para Rasul ini. Tujuannya apa? Positif itu yang menang. Kehidupan positif itulah yang perlu dikembangkan di dalam pendidikan di dalam gereja. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Kalau pengajaran itu dilakukan di dalam gereja. Mengumandangkan kebenaran-kebenaran tetapi tidak melakukan. Kuasa Tuhan tidak akan menambah jiwa-jiwa. Ayat 47 dikatakan, maaf saya baca aja 46. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Jikalau gereja masih mengumandangkan kebenaran, jemaat Tuhan, gereja, komsel itu, kehadirannya disukai oleh semua orang. Pasti Tuhan kirimkan orang. Orang lain akan melihat, loh kok begini orang Kristen. Mereka akan ikut tanpa membedakan. Kalau di dalam kehidupan kekristenan sudah terjadi pengelompokan dan membedakan tanpa melihat nilai-nilai nurani, hati nurani, yang terjadi akan kemiskinan gereja, kemiskinan terhadap jemaat. Maaf, dalam bahasa Jawa isinya ya ngono-ngono wae. Isinya cuma itu-itu saja. Mereka tidak akan tertarik. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ingat, kehidupan kita menjadi kesaksian. Kehidupan kita menjadi sorotan. Dan yang bekerja, kita menyaksikan Tuhan. Detik-detik pertama saya ungkapkan itu. Yang bekerja adalah Roh Kudus sendiri. Kehidupan orang Kristen, jemaat yang mula-mula, mereka hanya bertekun di dalam pengajaran. Mereka melakukan pengajaran. Mereka melakukan kebenaran firman Allah. Orang lain hanya melihat, loh, orang Kristen begitu indah. Tidak membedakan. Tidak mencari kesalahan orang lain, dan lain sebagainya yang Alkitab katakan. Mereka mengerti satu dengan yang lain. Maka yang dikatakan oleh ayat 47 bagian awal, mereka disukai oleh semua orang. Apakah kehadiran kita disukai oleh semua orang? Apakah pengajaran kita disukai oleh semua orang? Kalau kita sudah semua orang tertarik, ada unsur-unsur positif dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja. Dan menambahkan jumlah kekristenan. Jumlah orang percaya. Jumlah di dalam komsel kita. Di dalam gereja kita. Inilah bagaimana menerapkan pendidikan di dalam gereja. Kenapa? Gereja ada pemulihan. Gereja ada pertumbuhan di dalam persekutuannya. Sehingga orang yang hidup dalam permasalahan boleh dimenangkan. Orang yang mengalami persoalan-persoalan ada solusi karena adanya pendidikan di dalam gereja.
pendidikan to inform, to comfort, dan to transform. Itu ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan terhadap hal yang negatif. Kalau tiga hal ini termaktub di dalam pendidikan di dalam gereja, Tuhan katakan ayat 27 akhir, menambahkan jumlah mereka. Menerapkan pendidikan di dalam gereja, pendidikan di dalam gereja seharusnya gereja mampu memberikan kurikulum-kurikulum pendidikan dalam setiap kegiatan. Mungkin slide-nya sudah berubah. Yang terakhir, ya. Dalam penerapan pendidikan dalam gereja, seharusnya gereja mampu memberikan kurikulum-kurikulum pendidikan dalam setiap kegiatan, khususnya dalam khotbah. Kurikulum tersebut dikembangkan dari mana? Kurikulum bisa dikembangkan dari vision, mission, dan core, nilai, core value, nilai yang diyakini oleh gereja. Dalam hal ini, penerapan pendidikan di dalam gereja ada kurikulumnya. Gereja yang kita ikuti bukan gereja yang kira-kira zaman saya kecil 40-50 tahun yang lalu, tidak. Buka Alkitab cerita, buka Alkitab berkhotbah, tidak. Tetapi gereja sekarang dalam kurikulum 1 tahun itu ada program kerjanya. Dalam pembinaan pertumbuhan jemaat ada kurikulumnya. Seperti pembinaan mereka yang akan menikah. Pembinaan untuk warga jemaat kepada mereka yang akan dibaptis. Setelah itu ada pembinaan dalam pelajaran Alkitab, yaitu pertumbuhan iman Kristen. Itu. Buku-buku ini, maaf, saya pernah mendapatkan 2 buku dari Pak Timotius tentang pertumbuhan iman. Itu sudah dirangkum begitu bagus, sederhana, mudah dimengerti. Hanya itu perlu diuraikan. Lah uraiannya bagaimana? Kita minta Pak Timotius, tidak. Uraiannya itulah dipakai untuk kurikulum pertumbuhan gereja. Dari khotbah pertama, kedua, sampai terakhir itu. Kalau mau melihat khotbahnya, ya kita bisa dapatkan buku itu, kemudian kita ikuti pembelajaran atau ini Alkitab, pelajaran Alkitab itu. Nah, di situ kita akan mendapatkan kelengkapan. Nah, inilah yang saya katakan kurikulum tersebut dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari visi, misi, maupun nilai-nilai yang diyakini gereja. Gereja juga mempersiapkan pengajaran khotbah yang mendidik. Lebih daripada itu, gereja menyiapkan jemaat agar siap diajar. Khotbah-khotbah gereja di hari Minggu, hari Rabu, pelajaran Alkitab, itu sekarang sudah mengarah kepada pertumbuhan Kristen. Tidak syukur hari ini khotbah di sini, hari ini khotbah di Matius, besok di Wahyu, dan seterusnya, tidak. Tetapi ini merupakan satu kurikulum yang holistik dan menyentuh kehidupan jemaat. Inilah satu spesial dari Gembala Sidang. Satu value, nilai dari Gembala Sidang yang telah dididik di dalam sekolah-sekolah teologi. Mereka menghidangkan pembelajaran, menghidangkan materi-materi untuk mengajarkan jemaat bertumbuh tidak sembarangan. Dan mereka mampu untuk meramu materi-materi itu sehingga menjadikan jemaat untuk bertumbuh. Jemaat yang taat kepada firman Allah. Jemaat yang mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga jemaat berkembang.
Jemaat dilihat oleh orang lain ada sesuatu yang berbeda. Dengan perbedaan itulah mereka tertarik dan jumlahnya bertambah. Ini merupakan satu uraian daripada pendidikan gereja, pendidikan di dalam gereja. Waktu saya mengajar pembinaan warga gereja, mahasiswa saya beri tugas untuk memberikan, katakanlah secara sederhana, membuat buku. Bagaimana kamu membina warga gerejamu yang akan menikah. Maka perlu buku panduan untuk pendidikan warga gereja yang akan menikah. Kemudian membuat satu buku kecil bagaimana melayani jemaat yang sedang sakit, sampai sakit parah, sampai meninggal, bahkan dikuburkan. Di dalam satu tugas itu ada uraian khotbah-khotbah bagaimana melayani jemaat yang sedang sakit parah. Bahkan ada liturgi untuk penutupan peti, pemakaman jemaat. Itu di mana? Dididikan kepada jemaat. Gereja bisa mendidikkan itu kepada para pelayan-pelayan gereja. Pelayan gereja harus sekolah teologi ya? Tidak. Tapi mereka yang dipandang oleh gembala sidang sudah mampu melayani pekerjaan Tuhan, sudah mampu melayani liturgi-liturgi gereja tertentu, mereka akan dipercaya oleh gembala sidang melakukan pekerjaan itu. Termasuk memimpin acara penutupan peti, penguburan. Tidak harus pendeta, tetapi jemaat yang telah dilatih dan mempunyai pertumbuhan rohani yang bisa dikatakan handal atau bagus, bisa dipercaya untuk hal ini. Inilah bagaimana menerapkan pendidikan di dalam gereja. Memang pelayanan di dalam gereja bermacam-macam. Ya. Ada yang mempunyai karismatik pelayanan. Maaf, untuk dalam bidang pembangunan gereja. Tidak semua orang bisa loh. Ini. Mereka punya ide cemerlang untuk meningkatkan gedung gereja itu menjadi tambah luas. Itu merupakan satu pekerjaan yang diberkati Tuhan. Mereka ada yang menjadi pelayan gereja untuk mencari dana. Bagaimana dana itu dikelola untuk gereja, dikembangkan untuk gereja. Mereka ada yang punya pelayanan yang Tuhan tetapkan untuk hanya menjadi pemenang jiwa. Atau mereka hanya tugasnya besuk, mendoakan orang. Hal itu kelihatan sepele, besuk. Tetapi dengan kehadiran seorang ibu, seorang bapak, seorang pelayan Tuhan di dalam rumah tangga yang sedang dalam masalah, itu perlu karismatik sendiri. Perlu talenta sendiri. Sehingga pelayanan Tuhan ini terjadi di dalam gereja berbagai bidang. Penerima tamu. Tidak semua orang bisa menerima tamu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang saat dia hadir di dalam gereja, dengan diterima oleh seorang ibu ini, mereka senang. Ada sambutan. Saya lihat bukan beberapa gereja ya, ada satu gereja, kalau yang terima tamu itu gerombolannya ibu-ibu ini, itu bukan menerima tamu saat di luar pintu.
mereka cerita ngalor ngidul, tidak ada hubungannya. Jadi jemaat gereja itu masuk ke gereja itu masuk sendiri-sendiri, tanpa senyum, tanpa disalami. Tetapi mereka ditetapkan sebagai penerima tamu gereja. Saya anggap, oh ini salah ini. Saya hanya bergumam di dalam hati, berbicara dalam hati, ini salah. Menetapkan kelompok ini sebagai penerima tamu. Jemaatnya masuk sendiri-sendiri tanpa sambutan. Sebelum saya lanjutkan bidang pelayanan, ya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, mari Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang tentang bidang pelayanan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut. Oke, ini ada kalau gitu saya aja yang tanya. Monggo, Pak. Bambang. Iya. Nah, saya pernah dengar dulu waktu masih kuliah ya di S1 itu Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan seterusnya itu. Nah, itu apa yang menjadi milik mereka adalah milik bersama. Nah, itu katanya cikal bakal dari paham komunis. Apakah benar itu Pak Bambang? Kalau kita melihat dari sisi tertentu, Pak, milik kita milik bersama. Itu paham, salah satu paham komunis. Weanku ya weanmu. Ya. Ya. Ini kita melihat dari segi tujuan pertama di dalam kitab Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Ya. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka berbicara bahasa lidah. Petrus berkhotbah. Saat Petrus berkhotbah, Roh Kudus menyertai, banyak orang bertobat. Ya. Karena khotbah Petrus dirapi dengan Roh Kudus. Keberhasilan Petrus berkhotbah mengakibatkan jemaat hidup di dalam pertumbuhan rohani yang luar biasa, walaupun di dalam waktu yang singkat. Sehingga mereka mata jasmani dan rohani mereka berfungsi untuk melihat kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara seiman. Mereka merasa, kalau kamu butuh, ini loh. Jadi bukan kebutuhan bersama itu cikal bakal dari komunis, gitu. Weanku, weanmu, bukan. Tetapi dengan terbukanya mata rohani dari mereka-mereka yang sudah dipulihkan, mereka yang sudah merasa diberkati, tercelik mereka untuk membagikan kebutuhan mereka. Bahkan ayat itu mengatakan mereka menjual hartanya, menjual harta miliknya untuk membagi-bagikan. Tujuannya untuk memberikan pertolongan, untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan secara bersama. Ini di zaman sekarang, maaf, tidak ada. Saya katakan dengan jelas, tidak ada. Gitu ya. Kita hanya menolong hanya sebagian kecil. Di gereja-gereja pada masa pandemi kemarin,
itu kita hanya menolong sebagian kecil, tidak bisa untuk melanggengkan mereka yang terkena COVID. Demikian juga ini yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Di saat itu mereka hanya memberikan pertolongan, tidak bisa melanggengkan mereka walaupun mereka sudah menjual harta miliknya. Itu berlaku untuk di antara mereka aja atau mungkin di luar mereka juga, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus atau komunitas Kristen saat itu saja? Ini adalah komunitas Kristen yang saat itu, Pak. Jadi setelah mereka boleh mendengar khotbah Petrus, mereka mendapatkan berkat khotbah daripada Petrus, tergeraklah hati mereka. Tanpa ada dorongan Roh Kudus, tanpa ada firman Tuhan yang diurapi, hati mereka tidak akan tergerak. Dari peristiwa ini, kita melihat bahwa mereka, orang-orang itu, sudah mendengar khotbah Petrus. Hatinya digerakkan untuk menolong sesama. Dengan menolong sesama, orang lain melihat perbuatan mereka disukai semua orang. Dan otomatis Tuhan menggerakkan hati mereka untuk datang kepada persekutuan. Ayat terakhir dikatakan bahwa mereka datang bukan perbuatan orang-orang yang menjual harta miliknya. Mereka datang bukan karena mendapatkan sesuatu seperti yang diuraikan di dalam ayat 45 itu, tidak. Tetapi mereka datang karena Tuhan menambah jumlah mereka untuk orang yang diselamatkan. Ingat, apa yang kita lakukan untuk menolong seseorang, apa yang kita lakukan untuk sesama, itu bukan karena kita menginginkan mereka Kristen. Tetapi apa yang kita lakukan ini karena firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan ini karena firman Tuhan kita lakukan. Dan firman Tuhan itu dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain hatinya digerakkan untuk datang. Siapa penggerak hati itu? Tuhan sendiri. Sehingga mereka boleh mengenal kebenaran-kebenaran firman Allah. Monggo, silahkan. Masih ada waktu ya, Pak ya? Masih ada, Pak. Oke, saya mau tanya lain lagi, Pak. Nah, ini sejauh mana pendidikan firman Tuhan dalam gereja? Soalnya kan rata-rata jemaat itu malas hadir untuk ibadah PA dibandingkan dengan ibadah umum hari Minggu. Terus bagaimana menggerakkan jemaat supaya mereka itu rajin untuk belajar? Sebab ada gereja-gereja tertentu juga yang nggak pernah ada atau nggak pernah buka kelas Bible study gitu. Ya, iya. Ini satu kebiasaan, Pak. Ya. Kalau kebaktian hari Minggu bisa ribuan. Minggu itu sampai 4 kali, 5 kali. Sekali kebaktian 1000. Kalau sudah PA, yang datang cuma 200. Kadang-kadang yang datang tidak ada 100. Padahal kalau hari Minggu penuh. Itu. Bagaimana supaya mereka tergerak? Bahkan kalau PA itu yang datang hanya pengerja aja. Majelis, penatua. Yang lain enggak. Karena yang lain jemaat. Mereka tidak dilibatkan. Sehingga mereka hanya butuh siraman-siraman saja. Tidak butuh untuk berbuah, bertumbuh. Ibarat tanaman mereka hanya disirami seret. Gitu. Mereka tidak perlu untuk mendapatkan asupan-asupan lain, tidak perlu. Jadi mereka datang hanya untuk mendapatkan siraman hari Minggu itu. Saya katakan demikian, siraman itu hari Minggu itu. Mereka tidak perlu asupan-asupan lain yang untuk mereka berbuah. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap
penting. Mereka tidak dilibatkan. Ya. Memang untuk membuat mereka terlibat itu sulit, Pak. Sulit. Ya. Gerak apapun kita harus melibatkan jemaat. Musik cuma itu saja 4 orang, 5 orang. Padahal pemuda kita 20. Bagaimana melibatkan mereka? Ada latihan musik. Tiap hari Minggu yang mengiringi musik berbeda. Kalau toh itu hari Minggu cuma kebaktian 1 kali atau 2 kali, kebaktian yang kedua berbeda pemain musiknya. Atau pemain musik sekolah minggu berbeda dengan pemain musik kebaktian umum. Ya, itu cara salah satu untuk melibatkan mereka semua hadir. Nah, kalau mereka sudah terlibat di dalam pelayanan, itu masa mereka tidak mau hadir di dalam pertumbuhan. Mereka melayani, tetapi mereka tidak mau bertumbuh. Nah, itu menjadi satu tantangan kita untuk kita tawarkan kepada mereka yang sudah terlibat. Jadi itu menjadi solusinya supaya mereka terlibat itu, Pak. Iya, salah satu solusinya mereka libatkan. Sebelum libatkan adanya pendidikan mengapa kita melayani. Minggu yang lalu sudah saya sentuh. Mengapa kita melayani, mengapa kita melakukan pekerjaan di dalam gereja. Gitu. Ya. Setelah mereka melakukan dan mereka merasa berbeban, mereka masih sulit untuk datang di dalam pelajaran Alkitab. Hari Rebu atau hari Kamis sulit. Nah, kita tantang lagi bahwa semua pelayan-pelayan Injil pelayan Tuhan ingin untuk bertumbuh, ingin melayani tetapi dirinya tidak bertumbuh. Salah satu contoh di gereja yang saya ikuti itu bahwa semua dilibatkan. Sehingga dengan semua dilibatkan, dengan pelayanan yang kecil-kecil pun mereka merasa bertanggung jawab. Tim besuk secara umum ada, tetapi tim besuk di kelompok bunga ada. Tim besuk di kelompok pahlawan ada. Padahal tim besuk di gereja juga ada. Tapi di Komsel itu juga ada, dibagi lagi. Sehingga mereka, saya bagian di Komsel, saya bagian. Jadi mereka terlibat. Sekali waktu dia diputar, yang di Komsel, yang di bunga, atau di pahlawan itu bisa tampil di gereja. Menjadi penerima tamu. Jadi mereka tidak hadir di dalam Komsel. Sekali waktu mereka ditampilkan di dalam penerima tamu di kebaktian umum. Jadi mereka mau tampil ikut. Gitu. Ya, mereka melayani Tuhan, tetapi mereka tidak butuh bertumbuh. Bagaimana? Nah, itu kita bertumbuh di hari Rebu. Ada pelajaran Alkitab. Memperdalam Alkitab. Dan itu diberikan secara berseri. Ya. Secara berseri. Ini materi kurikulum itu perlu dibeberkan kepada jemaat. Tadi sudah saya sentuh bahwa ada kurikulum yang itu perlu diwajibkan nggak, Pak? Kalau diwajibkan ya saya harusnya diwajibkan, Pak. Semakin dalam rohani mereka, semakin kita menuntut mereka untuk wajib. Tetapi kita tidak bisa menekan, karena ini di dalam gereja. Ini di dalam gereja. Ya. Lembaga gereja tidak bisa menekan. Harus, kalau enggak ini. Wah, ini jemaatnya habis nanti. Kita perlu hikmat, Pak. Ya. Kita perlu hikmat. Ya. Kalau enggak usah melayani. Loh, jemaat akan lari. Ya sudah, enggak melayani, cari gereja lain.
Kita harus perlu hikmat untuk melibatkan mereka, memenangkan mereka, sehingga mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan. Inilah tujuan utama pembinaan warga gereja. Warga gereja merasa terbina, warga gereja merasa memiliki gerejanya, dan warga gereja enjoy di dalam melayani pekerjaan Tuhan di gerejanya. Sehingga jadi berkat satu dengan yang lain. Memang untuk menekankan mereka ikut di dalam pelajaran Alkitab ini sulit, ya. Pelajaran Alkitab itu biasanya mereka malas gitu ya, malas itu biasanya itu. Tetapi dengan keterlibatan mereka akan agak nurut lah gitu. Dengan keterlibatan mereka. Semakin mereka terlibat dalam, semakin mereka akan menurut. Saya membaca chatnya ini Pak Filipus ya. Iya. Ya, tapi belum Tentang membaca jemaat, dia tanya tentang jemaat yang ingin melayani tidak memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Contohnya, memimpin WL ketika dipercaya melayani malah tidak mengikuti musik dengan baik. Ketika di stop melayani malah kabur dan tidak datang ke gereja tersebut. Bagaimana itu, Pak? Nah, mereka ya ini kadang-kadang mereka tidak bisa bercermin dirinya, Pak ya. Mereka ingin melayani. Mereka tampil, waduh WL itu bagus ya. Tampil. Waktu kita memberikan kepercayaan kepada mereka, ya, apakah kita langsung tampilkan mereka sebagai WL? Enggak toh. Kita lihat mereka berambisi untuk WL. Ya. Kita percaya, tetapi sebelum kepercayaan itu kita berikan, cobalah kita, ayo ikut latihan loh ya, ikut latihan loh. Kalau kamu mau WL, boleh saja. Tetapi mari ikuti latihan. Kalau enggak ikuti latihan, ya kita datangi saja. Kenapa kok enggak latihan? Gitu. Jadi kita jangan di stop, kita kejar, kita dengan sabar hati untuk membimbing mereka. Kalau mereka tidak mengikuti latihan, ya kita tanyakan. Kita datang ke rumahnya, kenapa mereka tidak latihan? Kenapa mereka tidak latihan? Kalau mereka itu bukan jemaat, tapi istilahnya semacam WL atau pemain musik bayaran gitu loh, Pak. Bukan dari jemaat. Itu bagaimana, Pak? Kan dari WL atau pemain musik bayaran? Iya, yang dibayar, dipanggil, dibayar. Kan itu ya dari kurikulum gereja untuk latihan dan sebagainya, itu kita nggak bisa mereka. Nggak bisa nekan. Nggak bisa nekan. Karena kan mereka kan kita panggil, kita bayar, baru mereka datang melayani. Itu bagaimana, Pak? Kalau saya kok kurang sreg pelayanan Tuhan kok dipanggil bayaran. Kalau bisa jangan. Ini karena awalnya gereja-gereja besar dulu itu seperti konser musik. Menampilkan musik yang baik, menampilkan ini yang baik, jemaatnya cepat. Jemaatnya minim untuk mempunyai talenta musik. Nah, talenta musik tidak dipunyai, akhirnya nyewa untuk menarik jemaat-jemaat yang lain supaya kilo kebaktiannya bagus. Nah, ini rawannya begitu, Pak. Ya, rawannya juga begitu. Karena teman saya juga pernah melakukan ini beberapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lebih itu. Ini karena dia meniru gereja besar yang suka gaji itu. Teman saya, jadi itu bukan melayani, tapi ya profesi
Karena Nah, ya. dia ada gereja yang lebih banyak, kasih banyak dia Ya. ke gereja tersebut. Jadi mereka sebelum hari Minggu terima ini apa? Puji-pujiannya. 1 lagu ini, 2 lagu ini, 3 lagu ini, 4 lagu ini. Ini dan seterusnya. Itu sebelum hari Minggu. Hari Jumat dia terima. Hari Minggu kebaktian, habis kebaktian selesai dia kasih. Pada waktu itu 50.000, Pak. Usahakeh pada waktu itu 50.000. Teman saya yang ngomel, tak kei loh. Sekali kebaktian 50.000, kali orang 6, 300.000. Saya loh, kok baru tahu begitu. Nah, ini repotnya begitu. Ya. Lebih baik jemaat kita sendiri. Gitu. Jemaat kita sendiri pasti bisa. Gitu. Melanjutkan jawabannya Timotius, kalau bisa dibina. Ya. Dibina untuk mengikuti latihan musik dengan baik. Ya. Dibina. Kenapa? Jangan, kalau enggak ikut latihan, enggak boleh loh. Itu malah dia kabur. Ya. Apalagi di kalimat ini dikatakan di stop melayani. Jangan. Pelayanan tidak ada istilah stop. Ya. Pelayanan tidak ada istilah stop. Jelas mereka kabur, ya. Tidak datang ke gereja. Tetapi kita ini perlu membina. Ya. Kalau kita main stop, main skors, main ini, nah itu namanya di lembaga pendidikan. Ya. Gitu. Tapi dengan pembinaan warga, kita harus lebih sabar, lebih berhikmat. Gitu. Ya. Memang kadang-kadang ada istilah kambingnya yang keluar, sifat-sifat kambing berontak, tapi kita ini harus bisa melayani mereka, wong namanya aja melayani. Ya. Jangan di stop. Sudah, kamu enggak usah. Jangan. Itu untuk ini ada pertanyaan dari Ibu Wati. Ibu Wati. Merekrut guru sekolah minggu, apakah kelakuan sikap hidupnya bisa mempengaruhi dalam perekrutan? Kalau saya, Bu, ya, untuk guru sekolah minggu siarkan saja. Kita perlu mengembangkan sekolah minggu. Ya. Siapa yang mau menjadi guru sekolah minggu, silahkan daftar. Silahkan daftar. Tetapi mereka tidak langsung jadi guru sekolah minggu. Ibu Wati, mereka harus ikut pembinaan guru sekolah minggu. Materi-materi pembelajaran guru sekolah minggu itu perlu ditawarkan. Gimana Bu Wati? Saya dengar suaranya. Halo? Nggak ada suaranya, Pak. Oh, saya tadi kok dengar suara satu kata. Nah, untuk merekrut guru sekolah minggu, kita umumkan saja. Dengan kita umumkan, berarti kita melihat, oh ternyata banyak. Ada beberapa orang yang mau melayani sekolah minggu. Nah, kalau sudah mau melayani sekolah minggu, bukan langsung minggu depan kamu mengajar, tidak. Tetapi mereka harus mengikuti pelajaran calon guru sekolah minggu. Setelah mereka lulus dalam pembinaan calon guru sekolah minggu, jangan mereka, udah kamu ngajar yang ini enggak aja, ini kamu ngajar, jangan. Berikan pembagian yang rata. Mereka semua harus bisa mengajar sekolah minggu. Nah, karena mengajar sekolah minggu enggak syukur, istilahnya zaman saya kecilan, bercerita, tidak. Sekarang sekolah minggu ada kurikulumnya. Ya.
Ada tujuan utamanya kenapa bercerita. Ini ada serinya, kemudian kurikulum itu baru berputar setelah 4 tahun, itu ada. Saya tidak promosikan itu buku-buku sekolah minggu itu dari balita, balita, anak, kemudian pratama, madya, tunas remaja, remaja itu ada di penerbit Gandomas itu. Itu lengkap itu. Itu buku kerjanya dan lain sebagainya. Jadi guru sekolah minggu enggak syukur cerita. Sudah beda zamannya sekolah minggu zaman dulu dengan sekarang. Itu. Apakah kelakuan sikap hidup bisa mempengaruhi dalam perekrutan? Bisa. Maaf Bu Wati, dalam perekrutan masukkan semua. Nah, dari pelajaran pertama, pelajaran guru sekolah, calon guru sekolah minggu kedua, dan seterusnya ada untuk menyentuh tentang ini, menyentuh tentang kelakuan, tentang sifat, tentang sifat kelakuan ini ada menyentuh. Jadi guru sekolah minggu begini itu ada. Itu ada materinya untuk perekrutan guru sekolah minggu. Semua harus diterima. Semua diberi kepandaian, diberi pembelajaran kepandaian yang apa namanya? Full gitu. Mereka memang tidak semuanya nanti bisa sama, oh ini si Ani ini bagus, tapi kenapa si Shirley kok enggak bisa ini, tapi kita anggap mereka sama. Kita harus bisa menempatkan si Shirley maupun si Wati, si Shirley, si Ani dan lain sebagainya itu di tempat yang mereka merasa nyaman. Itu. Pak, berarti apakah kita juga perlu memberikan semacam spesifikasi untuk kayak seperti orang buka lowongan kerja gitu, Pak? Cari guru sekolah minggu, yang rohaninya tingkat tinggi, usia sekian. Enggak perlu. Terus yang kedua, yang nanti yang akan istilahnya kayak mengkatekisasi atau mengajari kita itu siapa? Gembala sidang. Gembala sidang. Karena gembala sidang yang tahu geraknya kebutuhan sekolah minggu, gembala sidang yang tahu kualitas rohani dari guru sekolah minggu saya, gereja saya tuh ini itu gembala sidang. Tentunya gembala sidang ada rapatnya dengan penatua, dengan majelis, dengan itu ada standarnya. Dan gembala sidang membuat kurikulum untuk perekrutan guru sekolah minggu itu mempunyai tujuan yang sudah dirumuskan di dalam program gereja. Jadi perekrutan guru sekolah minggu jangan satu harus kebaktian ini dua dan ini kualitas ini ada yang daftar nanti. Tujuan kita kan memberikan bekal kepada mereka untuk bisa melayani. Tujuan kita untuk memberikan bekal mereka mengerti pelayanan. Itu. Mengerti pelayanan. Dan kalau sudah mengerti pelayanan mereka, kita berikan bagian-bagian mereka. Tentunya tidak sama. Ada yang pandai untuk memimpin pujian, ada yang pandai untuk mengajar kelas kecil, gitu. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu itu yang namanya, katakanlah ITA. ITA itu dari tahun ke tahun, 10 tahun lebih itu. Ngajar itu anak kecil terus. Anak sebelum TK sampai TK. Ngajarnya itu terus dan disenangi. Itu. Ya memang enggak dipindah-pindah karena mereka talentanya di situ. Kalau itu ayo kita rolling. Wah, kalau enggak ngerti buyar ini nanti. Buyar anaknya kan enggak ke gereja karena tantenya yang ngajar ini galak dan lain sebagainya. Itu. Jadi perekrutan itu
kita tidak perlu tawarkan dulu harus ini, harus ini. Sudah, kita perlukan guru sekolah minggu gitu. Mau yang daftar piro silakan gitu. Tujuan kita mereka mengerti pelayanan gitu aja, Bu. Ini ada pertanyaan dari Agus Budiono. Kalau kita mempelajari sejarah kekristenan mula-mula, maka kita tahu bahwa jemaat mula-mula saat itu berada dalam masa sulit. Dari sisi politik, mereka sedang dijajah oleh Kaisaran Romawi. Ya, dari sisi sosial, keberadaan orang percaya menghadapi tantangan dari aliran dan kelompok fanatik Yudaisme lainnya. Namun semuanya tidak menyurutkan iman kasih mereka akan sesama seiman. Pertanyaannya bagaimana gereja masa kini membangkitkan spirit yang dimiliki oleh jemaat yang mula-mula, mengingat jemaat masa kini cenderung bersifat individualismenya tinggi sehingga untuk berbagi sangat sulit, mohon pencerahannya. Kondisi zaman dahulu waktu Kisah Para Rasul pasal 2. Sedangkan dalam sekarang apalagi masa pandemi COVID ini ya. Bagaimana mereka bersifat individual sehingga mereka sangat sulit. Bahkan mereka bukan bersifat individual. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu waktu saya menjadi gembala sidang ada yang sifatnya begini. Ini loh aku, saya memberi ini loh dari saya. Nah, ini tugas dari gembala sidang. Bagaimana membangkitkan jemaat yang individualis ini untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Pada waktu saya itu ada salah satu keluarga yang begitu. Nah, itu gembala sidang yang lama selalu mengiyakan saja. Karena takut kalau itu keluarga tidak memberi lagi, gitu. Karena kalau setiap memberi itu, iki loh aku, ini gereja kalau tidak ada aku, tidak ada ini, tidak ada ini, aduh ini berat juga, ya. Ini posisi berat ini Pak Agus Budiono, ini posisi berat juga. Bagaimana untuk mengingat jemaat ini masa kini cenderung bersifat ini sehingga untuk berbagi sangat sulit, mohon pencerahannya. Salah satu tugas ini juga tugas dari gembala, bukan saya melimpahkan kepada gembala, tetapi yang menghandle, yang mendampingi kehidupan setiap saatnya kan gembala sidang, sehingga sifat individualisme yang bermacam-macam ini yang mengetahui adalah gembala sidang. Sehingga gembala sidang itulah yang sebelum itu terjadi dan menjadi, gembala sidang lebih peka terhadap hal ini. Sebelum itu menjadi karakter itu gembala sidang yang sebetulnya harus membina itu. Karena namanya aja pembinaan warga gereja, maka kita perlu yang diutamakan adalah pembinaan. Bukan kita musuhi, bukan kita singkirkan, tetapi pembinaan dan pembinaan dan pembinaan. Ya. Bermacam-macam, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus Budiono ini memang terjadi banyak, bahkan sampai sekarang itu ada. Ya, sifat-sifat ini ada. Saya ada grup dari gereja, ada grup dari Komsel. Ini hanya sedikit kesaksian. Di grup Komsel itu saya namanya ini, memperkenalkan diri. Saya sudah beribadah di gereja ini sejak saya remaja. Saya kalau hujan berteduh di jalan ini. Kalau panas, saya berteduh di jalan ini. Kalau saya sekali waktu ke Surabaya, saya berteduh di jalan ini.
inti cerita, dia pamer rumahnya di jalan ini, gitu. Dan pamer anjing. Saya punya teman yang setia dan ini namanya ini, jenisnya ini loh. Itu kan jenisnya anjing. Itu. Saya dapatkan dengan membeli sekian juta. Jadi pamer itu. Duh, kok begini? Gitu. Saya baca itu. Terus saya tanya kepada orang lain, ini kok begini? Ini nak ya pamer. Jawabnya teman, itu memang begitu Pak. Memang itu. Dulu pernah ditegur, tapi marah. Kalau ditegur, ya sudah biarkan aja. Gitu. Tapi sudah didekati kok. Jadi itulah. Bukan kita menghilangkan mereka, sudah didekati. Karena namanya pembinaan warga. Gitu. Ya, begitu, jadi kalau Pak. kita melihat model-model jemaat itu banyak. Ya. Itu gembala sidang itu yang lebih mengerti karakter domba-dombanya. Kayaknya Pak Haryono sudah angkat tangan nih. Mau tanya Pak Haryono. Monggo, silakan. Silakan, ini wajahnya tidak kelihatan, jadi saya sudah Ya, jawab. Pak Haryono sudah angkat tangan nih. Monggo, Pak Haryono, silakan. Masih ada orangnya? Tolong nantinya mic-nya dibuka, Pak. Nggih, monggo. Iya. Saya tadi nggak ada tanya kok Pak, saya cuma dengarkan aja. Oh, so angkat tangan. Saya kira mau tanya. Oh, enggak. Atau Pak Levedi mau tanya? Ya, okay. Pak, sedikit Pak, mau tanya ke Pak Pendeta Bagus. Pak, tadi panjang lebar, Pak sudah jelaskan bahwa peran sentral dari gembala sidang ini sangat besar, Pak ya. Ya memang kalau gembala sidang ini bisa jadi panutan, saya rasa untuk mendisiplinkan jemaat itu tidak susah, Pak ya, mestinya ya. Tapi tadi Pak Bagus juga ngomong bahwa kita ini juga harus berhikmat, kita melayani dalam rangka pembinaan, gitu Pak ya. Tapi seberapa besar toleransi yang boleh gembala sidang berikan, Pak? Misalkan mereka yang melayani minggu datangnya sudah ngepres, padahal mereka melayani katakan di bidang musik, gitu Pak ya. Sudah ditentukan jam segini, sudah harus hadir, tapi tetap aja kan molor-molor. Nah ini apakah gembala sidang ini harus dengan tegas, Pak? Biar wibawanya juga ada gitu loh. Kalau dibiarkan ya mereka ya gitu-gitu aja akhirnya gitu loh. Nah, saya lihat untuk mendisiplinkan jemaat khususnya ya, contoh Pak Stephen Tong ya Pak ya. Ya beliau begitu disiplinnya Pak ya, keras ya Pak ya terhadap jemaat. Ya bagi dia kalau domba hilang ya sudah, kalau nggak mau dididik ya sudah bagi beliau. Tapi dia bisa membuktikan Pak bahwa anaknya itu juara dunia Pak, konduktor. Waduh, kita nggak bisa komentar apa-apa. Saya acungkan jempol kepada beliau. Ternyata anaknya juga membawa nama harum khususnya untuk Indonesia Pak ya. Nah ini walaupun satu ya Pak ya, nggak tahu yang lain-lain. Tapi yang lainnya kita ya belum tahu hasilnya bagaimana. Pak, ini Pak sedikit komentar saya Pak. Makasih Pak. Bagus. Ya, memang untuk tenaga musik Pak ya, saya hanya cuplik sedikit. Jam sekian harus hadir, ternyata terlambat 10 menit, 5 menit, terus sudah jamnya kebaktian belum hadir. Itu memang saya jangan diskors Pak, jangan diskors ya. Kalau kita sudah tahu kelemahannya begitu ya, tolonglah dijak ngomong dengan
senyum, dengan ramah untuk mereka bisa bercermin kesalahannya. Selama orang itu diajak bicara dengan baik, mereka akan bercermin dirinya salah. Tapi kalau kita tegasi, karena ini di dalam gereja, nanti kita akan kehilangan anggota jemaat. Memang Pak Stephen Tong keras, Pak. Saya sendiri ikut suatu kebaktian, hampir beberapa kali ikut itu. Satu kali ada emak-emak yang kencing. Habis kencing, dia mau masuk gedung lagi, lupa. Tempat duduknya mana lupa. Baris yang kemana. Dia masuk, waktu jalan untuk menuju tempat duduk dari belakang, tempat ibadah itu dari belakang, sambil jalan sekian langkah, itu dia sudah mulai noleh ke kanan, yang mana tempat duduk saya? Bukan ke kanan ke kiri, ke kanan aja. Dia yang mana? Agak lupa. Begitu dia noleh sambil jalan itu ditegur di atas mimbar. Langsung ditegur. "Hai, Ibu." Dan lain sebagainya. Itu malu semua. Orang lain ikut lihat itu. Dan itu ibu itu, emak itu sudah tua. Ya saya kok begitu. Tapi ya itu hak mereka ya, hak daripada Pak Tong, dan Pak Tong sudah dikenal demikian. Ya. Kalau gembala sidang yang lain niru Pak Tong, ya saya kira enggak bisa, karena pasti jemaatnya lari gitu. Karena sinodenya Pak Tong sendiri yang berbuat begitu ya hanya Pak Tong. Pendeta-pendeta yang ada di kota-kota lain, Bandung, Semarang, Malang, Jogja itu enggak berani begitu seperti Pak Tong, negur. Memang disiplin gitu. Itulah, Pak. Jadi kalau memang jemaat itu macam-macam ya, tapi kalau kita senantiasa berkesinambungan menegurnya, saya kira adanya manfaat pembinaan terhadap warga gereja. Dan warga gereja tidak merasa disakiti hatinya. Warga gereja mereka merasa diuwong nih, diorangkan. Itu yang utama, Pak. Yang utama mereka merasa setuju, Pak. Setuju. Orangkan. Itu. Satu posisi kalau mereka merasa diorangkan, diuwong nih, merasa dibutuhkan, mereka akan tertemplak hatinya. Itu. Memang sulit untuk melakukan hal ini. Berat gembala sidang tantangannya. Dan memang ada gembala sidang yang dikit-dikit skors. Habis, Pak, jemaatnya. Tinggal 8 orang, Pak. 8 orang itu 2 keluarga. Lama-lama habis. Ini kejadian di satu kota di Jawa Timur. Di satu kota habis, Pak. Dia ingin menerapkan kedisiplinan, tetapi salah. Itu. Salah, habis ini jemaatnya. Itu yang saya tahu. Ini ada satu kota di Jawa Timur sebelah barat. Itu. Mungkin ada lagi, Pak. Oke, kalau mau terus, Pak, kalau mau lanjut lagi pelajarannya, saya teruskan. Oke. Nah, ini tentang bidang pelayanan. Ya. Bidang pelayanan. Dalam bidang pelayanan, Tuhan itu sudah menetapkan di dalam kehidupan kita pelayanan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita itu ingin melakukan pekerjaan Tuhan, hati nurani kita berbicara apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita nyatakan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan Tuhan sudah tetapkan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Pelayanan bagaimana yang harus kita lakukan. Rangkap pelayanan. 3 rangkap pelayanan ini merupakan hierarki dan sekaligus berjalan bersama-sama.
sebagai hierarki, orang tidak mungkin dapat melayani sesama, apalagi melayani Tuhan, jika tidak terlebih dahulu melayani diri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesepasangan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Jadi pelayanan kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Yang kita perlukan adalah kita melayani diri sendiri, yaitu mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan keakuan kita, mengalahkan aku nomor satu. Ketiga, pelayanan inilah yang menjadi satu kesatuan mana yang harus kita lakukan. Melayani diri sendiri berarti kita harus bisa menaklukkan ego kita. Kita harus menaklukkan secara hitungan manusia, keuntungan apa yang harus saya dapatkan. Menaklukkan itu. Melayani diri sendiri, bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita dapat melayani sesama, apalagi melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita bersama-sama dengan Allah. Contoh Alkitab, Musa, Yosua, Daud, dan Daniel. Mereka semua ini sudah mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kepada Allah. Walaupun di celah-celah pelayanan mereka ada yang gagal. Mereka yang tidak sempurna di dalam pelayanan Allah, melayani Allah. Tetapi mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk melayani Allah. Terutama bagi dirinya, saat panggilannya itu ada. Demikian juga jemaat kita, pembinaan kita. Waktu mereka menyerahkan, seperti yang diutarakan Bu Wati, untuk menjadi guru sekolah minggu. Titik hatinya pasti pernah berbicara, aku pengen melayani jadi guru sekolah minggu. Dan inilah salah satu titik karunia yang Tuhan berikan. Bakat, kemampuan yang Tuhan berikan, pengen menjadi guru sekolah minggu. Apakah kita akan menolak keinginan mereka yang dikatakan mereka ingin menjadi guru sekolah minggu? Nah, untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi pelayan, mereka harus bisa melayani diri sendiri. Paling tidak mereka berserah untuk mengikuti pelajaran sebagai guru sekolah minggu. Perekrutan guru sekolah minggu. Perekrutan calon pelayan-pelayan Tuhan. Waktu minggu kemarin saya sentuh bahwa perekrutan calon pelayan Tuhan, di dalamnya itu ada pelayan penerima tamu, pelayan persembahan, pelayan pujian, pelayan WL, pelayan guru sekolah minggu, pelayan tim besuk, pelayan sebagai ketua komsel, sebagai ketua komuda, ketua sekolah minggu, itu disatukan mendapat pelajaran dasar menjadi pelayan Kristus. Di dalam pelajaran dasar menjadi pelayan Kristus itulah diuraikan macam-macamnya. Itu adalah hak daripada gembala. Wewenang gembala bagaimana menjadi pelayan Kristus. Yang di dalamnya ternyata banyak bidang pelayanan. Guru sekolah minggu, kaum muda, dan yang saya sebutkan tadi. Dasarnya itu, kenapa kita melayani? Ani, kenapa kamu menjadi guru sekolah minggu? Kenapa Pak Parto ini kok tergerak menjadi penerima tamu? Nah, inilah bidang pelayanan yang berbeda-beda ini. Dan inilah merupakan bagian desain daripada Tuhan untuk menjadikan kita berbagai macam pelayanan, memegang berbagai macam pelayanan untuk melayani sesama. Ini. Kemudian selain kita melayani sesama, kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan berarti kita mempersiapkan diri kita
Kita mempersiapkan hubungan kita dengan sesama. Kita mempersiapkan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu tidak bisa kita remehkan. Tidak bisa kita anggap gampang. Tidak kelihatan saja. Sembrono kita melayani. Itu nanti akan menjadikan kita tidak menjadi berkat. Hati kita merasa nipu-nipu. Kita pasti tidak akan menjadi berkat. Kenapa? Karena pelayanan kepada Tuhan tidak bisa disertai dengan tipu-tipuan. Tidak bisa kita ngomong, wah Tuhan tidak kelihatan kok. Tidak bisa. Jadi melayani diri kita, melayani sesama, melayani Tuhan, dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan titik nurani kejujuran bahwa Tuhan tidak bisa ditipu. Kalau kita sudah mulai ada, Tuhan tidak penting gampang. Sesama itu mudah ditipu loh. Saya ini loh mudah ditipu. Saya ini loh pernah ditipu dan korban penipuan. Pak Widodo itu tahu. Gampang kok ngapusi Pak Bambang ini gampang. Saya biarkan saja. Prinsip saya, kamu nipu saya, kan berarti kehidupan Kristenmu itu tidak sesuai. Berarti kan kehidupan Kristenmu itu action. Yang kamu action itu Tuhan. Tuhan tahu kamu action nih. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada 3 aspek. Kita melayani diri kita sendiri, berlatih, kemudian melayani sesama, dan melayani Tuhan. Maaf kalau saya keliru mempunyai satu ilustrasi. Saya tuh punya anjing. Waktu saya keluar, saya ngomong. Saya keluar rumah itu mesti kelihatannya gelo gitu. Kok ditinggal itu. Saya ngomong, nanti tak olah-olahi ya. Nanti saya olah-olahi ya. Jadi kalau kata olah-olah itu selalu saya ucapkan di saat saya pergi. Saya olah-olahi ya. Saya olah-olahi ya. Gitu. Waktu saya pulang, saya teriak, ini loh olah-olahnya. Ini loh olah-olahnya, saya belikan sate. Saya belikan yang dia suka. Jadi dia ingatnya oleh-oleh. Loh, gampang tuh saya nek mau ngapusi itu loh. Nanti ya tak oleh-oleh ya. Habis itu saya datang, saya diem aja itu. Saya enggak, maaf ya, saya enggak bisa gitu. Jadi saya ngomong dengan anjing saya oleh-oleh, saya pulangnya membawa sesuatu. Dan saya katakan oleh-oleh. Jadi telinganya dia sudah terbiasa oleh-oleh. Gitu. Itu salah satu saya belajar terhadap diri saya sendiri itu. Saya enggak, iya gitu. Itu salah satu contoh itu kalau di UM itu ada yang tahu Pak Bambang ini Jawa apusi. Karena dia ngomong yo enggak Jawa apusi gitu. Itu beberapa saya dapat teguran dari teman-teman, mereka nggak ngerti Pak, tak omongi. Oh ya wes. Gitu. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau melayani Tuhan ini berbagai macam bidang pelayanan itu kita menyangkut diri kita sendiri, sesama, dan melayani Tuhan. Ketiga pelayanan ini tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Di dalam wujud pelayanan sebagai guru sekolah minggu, di dalam wujud pelayanan sebagai penatua, di dalam wujud pelayanan sebagai tim pengembang gereja. Saya kan tim pembangunan, kita tidak bisa dilepaskan dari 3 aspek pelayanan terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan?
Intinya, layanilah Tuhan dengan maksud ke dalam kebun anggurnya sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 6. Ada di slide itu. Saya hanya selintas saja, tetapi perlu kita melayani Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan itu. Masuk di dalam kebun anggurnya. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan berikan. Motivasi dalam pelayanan. Melayani sesungguhnya merupakan salah satu manifestasi dari kasih kita kepada Allah. Sebagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, demikian juga kita melayani Tuhan dengan segenap dan segenap di dalam kehidupan kita. Saya tadi katakan, Tuhan kok dihapusi? Tuhan kok dihapusi? Karena saat kita ngapusi, saat kita bohong itu, tidak ada reaksi, tidak ada teguran dari Tuhan. Jadi itu menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau itu menjadi satu kebiasaan, waduh itu. Nanti kita akan menjadi terbiasa untuk ngibuli orang. Ini terhadap sesama hubungannya, pelayanan kita terhadap sesama, ngibuli. Pelayanan kita terhadap sesama, bohongi. Pelayanan kita terhadap Tuhan, action. Wah, terus pelayanan begini. Lama-lama gereja itu kan hancur. Pekerjaan Tuhan hancur. Dan orang tidak percaya kehadiran kita. Kita tidak bisa menjadi berkat. Apalagi dikatakan Tuhan menambahkan jumlahnya. Tidak ada. Itu. Pelayanan tidak jadi berkat. Tuhan tidak akan menambahkan jumlahnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini umat manusia haus terhadap pelayanan. Umat manusia haus terhadap kebenaran. Jadi kalau kita buka gereja, pasti ada jiwa-jiwa yang datang. Apalagi para pelayan, para gembala, para jemaat ikut melayani. Ikut melayani. Ikut handar beni. Membantu pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oh maaf ya, rupanya PowerPoint yang ketiga, maaf belum saya kirim ya. Ya, ini yang ketiga ini tentang bidang pelayanan ini. Belum ada Om Bang, nanti aja menyusul, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ini. Ya, masih. Tapi saya tidak lari dari basic yang saya berikan di dalam PowerPoint. Intinya waktu saya nerangkan ini. Nah, kembali lagi kepada segenap jiwa, segenap hati, dan segenap kekuatan kita. Jadi kalau kita sudah melibatkan di dalam pelajaran kebenaran firman Allah, yang sudah seringkali kita dengarkan tiap hari Senin, saya pernah ikut dengarkan Pak Tim, mendengarkan, itu berseri sekali. Ada serinya, serial. Jadi tidak syukur bicara, tidak. Itu ada serialnya. Nah, kalau serial itu, itulah yang menumbuhkan kita. Yang memberikan motivasi kita untuk segenap itu menjadi pelayan Tuhan. Saya akan ingatkan bahwa kalau kita menjadi pelayan Tuhan, jangan kita action. Jangan membiasakan kita itu membohongi sesama. Membohongi sesama itu mudah banget. Tapi kalau sudah terbiasa pembohongan, waduh, kita ini pelayan yang membohongi. Mengutak-atik kata-kata, mengutak-atik kalimat menjadi kalimat-kalimat yang indah. Itu karena hasil otak-atik. Itu tidak segenap jiwa, tidak segenap hati, apalagi segenap akal budi. Tidak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan adalah kerendahan hati, yaitu sikap hati sebagai hamba.
Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-19. Seorang pelayan adalah karena kerendahan hati, yaitu sikap hati sebagai hamba. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Saya baca ayat yang ke-18, maaf mata saya. Karena tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan, kuajarkan kepadamu, baik yang di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Rasul Paulus mengajarkan dari kota ke kota. Yang diterima adalah cemoohan, yang diterima adalah hujatan. Tetapi yang dikatakan di dalam uraian Rasul Paulus saat berpisah dengan para penatua waktu dia mau mengajar di Efesus dan mau melanjutkan perjalanan selanjutnya, yaitu dia katakan, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Melayani dengan kerendahan hati. Kualifikasi pelayan Tuhan. Kualifikasi pelayan Tuhan, suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi, cakap mengajar. Ini di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti ada di PowerPoint-nya. Juga 1 Timotius 3 ayat 8 sampai dengan 13. Ya. Jadi boleh dikatakan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ini merupakan kualifikasi pelayan Tuhan. Ya. Berat. Gitu. Memang berat. Gitu. Tapi banyak pelayan Tuhan sekarang ini. Ya. Banyak pelayan Tuhan. Dari guru sekolah minggu, dari tiap gereja itu banyak pelayan-pelayan Tuhan. Apakah mereka mempunyai karakteristik demikian? Nah, ini merupakan beban daripada gembala sidang. Beban daripada ketua-ketua unit, ketua pemuda, ketua sekolah minggu, karena mungkin ada guru sekolah minggu, ada kaum muda, atau ada ketua komsel yang tidak sesuai dengan program gembala yang telah ditetapkan sebagai pelayan Tuhan. Program kerja. Ya. Kita sebagai pelayan Tuhan tidak luput dari program kerja. Program kerja itu merupakan bagian dari kita melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana gembala sidang itu merumuskan program kerja. Program kerja itu adalah dibuat untuk meluruskan pekerjaan Tuhan. Untuk mewujudkan untuk mewujudkan pelayan-pelayan yang smart. Pelayan yang smart ini adalah pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan. Program kerjanya spesifik, terarah, terperinci secara jelas. Kemudian mensurable, dapat diukur waktu dan dana. Kemudian attainable, dapat dicapai, tujuan itu dapat dicapai. Realistik, nyata, faktual. Tangible, dapat diraba dan dirasakan. Ini merupakan program kerja yang gereja tetapkan.
program kerja yang gereja tetapkan membentuk litbang penelitian dan pengembangan litbang untuk merumuskan strategi dan rencana pelayanan jangka panjang, mengadakan penelitian-penelitian tentang kehidupan gereja, mencermati, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Ini kalau diuraikan memang dalam sekali. Ya. Tetapi alangkah baiknya Gembala Sidang mengacu kepada hal demikian. Waktu saya mengajar pembinaan warga gereja, saya umpamakan mahasiswa itu Gembala Sidang. Jadi membuat program gereja yang poin-poin ini ada di dalam programmu. Kemudian dikumpulkan. Mereka membuat program gereja itu 1 semester. Pada waktu semester terakhir program gereja itu harus dikumpulkan. Jadi sepanjang perjalanan 1 semester itu mereka memikirkan program kerja yang seakan-akan mereka adalah gembala sidangnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan program-program yang baru, peningkatan kesadaran tentang lingkungan gereja, ketaatan terhadap peraturan, terutama tentang tata gereja. Apakah jemaat mengerti tentang tata gereja? Apakah jemaat itu mengerti tentang bab atau pasal-pasal di dalam tata gereja? Wong yang sekolah teologi aja enggak tahu tentang tata gereja. Lah kamu tuh gimana? Kok enggak tahu? Enggak tahu mereka tata gereja. Saya suruh cari untuk mencari buku tata gereja dan pelajari itu. Kemudian apakah sarana prasarananya itu menunjang di dalam gereja? Listrik, kemudian buatnya itu apa sering waktu kebaktian terputus, listrik mati karena buatnya kurang besar dayanya. Itu. Apakah ada retreat keluarga untuk menjadikan integrasi antara keluarga? Gereja perlu mengadakan retreat keluarga, suami, istri, anak, keluarga Pak Andi, keluarga Pak Parto, keluarga yang lain lah. Itu acara itu diramu, didesain oleh Gembala Sidang. Kemudian pelayanan literatur, ya, dan lain sebagainya yang perlu dilakukan oleh pihak gereja. Mungkin saya akhiri bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu sangat luas. Tetapi dengan luasnya pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu perlu dibuat program-program yang terencana. Program yang terencana tidak mengabaikan salah satu insan warga jemaat. Semua jemaat dilibatkan di dalam pembinaan warga gereja. Mungkin sampai sekian. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Dan ini masih luas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya ringkaskan yang diperlukan oleh gereja. Itu ada pertanyaan di chat room, Pak. Dari Buati, dia menanyakan sebentar. Saya lihat dulu. Iya, mari. Maaf Pak, tanya ini dari Buati. Kalau ada jemaat atau pengurus gereja yang pinjam barang gereja untuk pelayanan pribadi di tempat lain, bagaimana aturannya? Misalnya alat musik, alat peraga sekolah minggu, dan lain-lain. Itu dari Buati. Oh, itu. Maaf ya kalau saya jawab agak tegas ya. Kita umumkan ya. Dan kita harus tegas bahwa barang-barang gereja itu sebaiknya jangan dipinjamkan.
pihak gereja tidak meminjamkan barang gereja karena barang gereja itu bukan milik gembala, bukan milik majelis, bukan milik penatua, tetapi itu barang gereja, milik gereja. Dan jemaat perlu diumumkan, tolong jangan dipinjam. Nah, kalau pinjam barang gereja, itu izinnya bukan kepada gembala sidang. Karena yang memiliki barang gereja itu bukan gembala sidang. Gembala sidang hanya sebagai penanggung jawab. Majelis yang mengecek sarana prasarana gereja itu hanya sebagai ketua penanggung jawab. Jadi diharapkan untuk jemaat bisa mengertilah, jangan pinjam barang gereja, ya. Alat musik, mungkin, oh anak saya menikah, alat musiknya pinjam ya, waduh itu. Apalagi alat peraga sekolah minggu, ini sangat privasi sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alat-alat sekolah minggu itu privasi, milik gereja setempat, sehingga tidak bisa alat sekolah minggu itu dipinjamkan gereja yang lain, sinode lain. Biarlah mereka berkreasi sendiri. Gitu loh. Wah, apik ya, pinjem aja besok tak gawa ning gerejaku, jangan. Kecuali komselnya. Komsel gereja itu silahkan. Komsel. Kelompok selnya sekolah minggu, komsel bunga teratai ada sekolah minggunya, silahkan. Tapi itu kan induknya di gereja setempat. Ya. Tapi jangan. Apalagi, maaf, saya ngonangi sendiri. Di Malang itu pinjem piring. Karena piring gereja itu banyak. Peralatan gereja, gelas itu untuk hari Natal, untuk apa itu banyak. Dipinjam. Piring, gelas itu jangan. Karena apa? Kalau pecah, itu yang muncul pertama bukan ini sudah ditukar, enggak. Yang muncul pertama, maaf Bu, maaf Tante, pecah 5. Gitu. Jadi tidak muncul, saya pinjam 40, saya kembalikan 40. Enggak. Yang muncul itu dikembalikan 35, pecah 5. Jadi inisiatif untuk mengganti tidak ada. Jadi tolonglah barang gereja jangan dipinjam dan jangan dipinjamkan. Itu karena itu bukan milik gembala, itu milik Tuhan. Jemaat gereja bisa membeli itu karena uang pekerjaan Tuhan. Orang yang cinta pekerjaan Tuhan oleh panitia gereja, oleh gembala sidang dibelikan untuk gereja. Itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini malam Pak Supaman saya ini mau minta masukan untuk pelayanan diakonia lebih mengena ide baru. Nah, masukan pelayanan diakonia lebih mengena atau ada ide baru mungkin ide Pak. Baru. Maaf Ibu, pelayanan diakonia dalam tanda kutip yang bagaimana gitu. Pelayanan. Karena pelayanan diakonia itu banyak, apalagi kaum ibu. Ya. Kaum ibu itu luar biasa pelayanan diakonianya. Dalam luas. Idenya ibu-ibu itu lebih dalam dan lebih luas. Ada saja. Tetapi mereka didasarkan kasih Kristus untuk melayani. Walaupun pengembangannya ada. Ide baru bisa. Karena ibu punya pekarangan. Ibu A punya pekarangan. Ibu A punya ini. Tanaman yang tanpa pupuk ini. Tanpa apa namanya itu? Hidroponik. Hidroponik. Ya, hidroponik. Hidroponik sawi. Hidroponik bayam. Ibu A hidroponik sawi, Ibu B hidroponik bayam. Dibawa ke gereja. Siapkan, tidak mengganggu pelayanan, dijual kepada warga gereja. Ada yang membuat beras kencur.
Bukan gereja untuk tempat jualan, tidak. Tetapi uangnya untuk pekerjaan Tuhan dan tidak mengambil untung. Karena itu salah satu karya dari ibu-ibu itu untuk, wah, saya punya sepeda kecil, tanah untuk bikin hidroponik sawi, hidroponik gayam. Yang tidak mengganggu pekerjaan buat beras kencur. Uangnya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dijual di gereja. Didasarkan tidak saat kebaktian, enggak. Setelah kebaktian. Jadi tidak ada yang terganggu dalam ibadah gereja. Itu ide. Salah satu ide yang untuk diakoninya. Ibu-ibu banyak. Ya. Pelayanan kepada dari rumah ke rumah. Membawa bingkisan dari mana? Bingkisan dari mana? Dari orang yang digerakkan. Karya ibu-ibu sendiri yang bisa mendekati orang-orang yang the have untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Sehingga uang yang dikumpulkan, dana yang dikumpulkan oleh ibu-ibu ini dibentukkan sembako untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Masih banyak cara pelayanan diakonia yang harus dilakukan oleh ibu-ibu. Monggo kalau ada silahkan. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya sedikit. Tadi disinggung soal ADART ya Pak ya? Iya. Nah itu saya pernah lahir dari gereja Pentakosta. Iya. Dalam hal ini kata GPPS. Yeah. Nah itu memang latar belakang Pentakosta ini tidak ada yang namanya ADART. Saya nggak pernah melihat ada buku seperti itu. Lain setelah sekarang saya di GKT, Gereja Kristen Tuhan, itu kan beraliran ya reform lah. Ya, Gereja Kristus Tuhan Pak ya. Gereja Kristus Tuhan. GKT Surabaya mana? Saya di Nirwana. Oh ya. Cabangnya dulu yang bukan ngerintis itu dari Galuhan, GKT Hosana. Ya. Nah kebanyakan gereja Pentakosta itu memang tidak ada buku ADART itu. Iya. Nah setelah saya ini baru saya tahu ternyata ada ADART-nya. Dulu kan keputusan semua gembala semua. Nah itu bagaimana Pak kalau kita mengatasi masalah-masalah ya seperti soal pinjam meminjam itu tadi kan, kalau dia ADART ada di buku itu kan jelas. Yeah. Kalau tidak ada itu gimana Pak? Nah itu Pak ya, saya ungkapkan saja sebetulnya gereja itu punya ADART Pak. Tetapi maaf ya, saya minta maaf. Karena akunya yang lebih menonjol, ADART itu tidak ditampilkan. Tata gereja itu tidak ditampilkan. Buku peraturan dan tata gereja itu tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah kekuasaannya sendiri. Itu. Sebetulnya ada Pak, ada. Itu. Bagaimana itu? Nah, karena yang ditampilkan kekuasaannya sendiri, ADART-nya disembunyikan, yaitu yang muncul itunya. Nah, kalau sudah begitu kan enggak bisa, Pak. Jemaat enggak tahu itu. Sebetulnya ada ADART itu ada. Itu seperti umpamanya mobil yang dipakai gembala itu dari mana? Itu uang gereja atau uang gembala dari gaji gembala? Itu dipisahkan, Pak. Kalau itu uang dari gereja membelikan mobil untuk keperluan pendeta, itu kalau pendetanya pindah atau meninggal dunia, tidak bisa dibawa. Kalau meninggal dunia diwarisin istrinya tidak bisa, karena itu uang mobil gereja, lain dengan mobil pribadi. Itu yang di GKT, Gereja Kristus Tuhan. Ya.
Kalau yang di Pantai Kosta ya kebanyakan gerejanya pindah dibawa semua, Pak. Sampai rak piringnya dibawa. Rak piring barang dibawa. Warisan, Pak. Piringnya habis. Nah. Gereja itu hanya tinggal ruangan kosong, kamar kosong, ruang tamu kosong gitu. Iya, rupanya tapi sebetulnya kita Pak, waktu ada. Oke. Kalau Pak Edi ngomong tidak ada itu sebetulnya ada, hanya disembunyikan, Pak. Itu ada. Iya. Cuma karena takut ya, rasa secure, rasa takut. Ya karena itu, saya selama di Pentakosta nggak pernah tahu ya, nggak pernah lihat. Iya, karena memang tidak ditampilkan itu bahaya, Pak. Bahaya. Oke, Pak, berhubung waktu sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Waktunya sudah habis, Pak. Oh ya, monggo. Jadi bisa Pak Bambang yang tutup kita adalah pelajaran malam hari ini. Minggu depan kita ketemu, sudah ada Pak ketemu Stefanus. Dengan ini Pak Stefanus. Iya. Mungkin malam ini bisa Pak Bambang akhiri, Pak. Saya serahkan kepada Pak Bambang. Mari ya, Pak. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berdoa. Kita serahkan kehidupan kita malam ini di dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, jikalau setiap saat, setiap waktu, kami selalu mendahulukan pekerjaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami pada saat ini untuk lebih mencintai Engkau, untuk lebih memperhatikan sesama, dan untuk lebih merubah diri kita sendiri di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kita boleh melayani pekerjaan-Mu, kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar di dalam gereja kami maupun di komsel kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam kegelapan malam ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga, setiap hamba-Mu, setiap jemaat yang selalu berharap dan berseru ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masing-masing hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.